Halo semuanya, jadi di video kali ini gue akan buat racikan PC dengan budget 5 jutaan. Kalau misalkan gue mau beli PC di budget 5 jutaan, kurang lebih apa sih spesifikasi yang gue pengen gitu ya. So langsung aja ke videonya, intro. Halo guys, jadi di video kali ini gue akan buat racikan PC yang gue pengen banget di range budget 5 jutaan kalau misalkan gue mau rakit PC sendiri gitu ya. Jadi ini juga salah satu request dari penonton gue yang sebenarnya ini bukan minta tolong sih, kayak dia pengen tahu aja kalau misalkan gue pengen beli PC budget 5 jutaan tuh apa sih yang gue pengen spesifikasinya gitu ya. Jadi kalau prosesornya sih, kenapa gue ambil AMD, kenapa bukan Intel? Karena gue emang jujur kalau dibanding Intel sama AMD sebenarnya sih ini balik ke kepribadiannya orang masing-masing ya, maksudnya ke personalnya masing-masing ya. Kalau gue sih emang lebih prefer AMD, alasannya ya menurut gue dari segi iGPU-nya atau chipset VGA-nya tuh, iGPU-nya atau APU-nya tuh menurut gue masih lebih better AMD sih dibanding Intel sih. Karena gua kan kalau rakit PC itu kalau range budgetnya yang nggak ada VGA-nya, gue lebih prefer ambil AMD karena ini dia minta budgetnya di limit 5 jutaan, jadi gue ambil AMD Ryzen 5 sih. Tapi kalau misalkan nggak di limit budgetnya 10 jutaan, gue akan mungkin ambil Intel yang Gen 12 gitu ya. Tapi budgetnya bisa gila-gilaan sih karena mesti pakai VGA eksternal mungkin kalau gua, karena gua mau pakai buat multitasking, live streaming atau mungkin buat editing juga ya, pokoknya buat kerja lah gitu ya. Oke. Jadi kenapa gua ambil AMD Ryzen 5 5500G? Karena menurut gua dengan budget range 5 jutaan, gua masih dapat 6 core 12 thread, habis itu dia udah kencang juga ya, untuk pas make juga di angka 19.000 nya nih ya. 19.829, jadi udah termasuk yang kencang banget. Dia udah 6 core 12 thread. Habis itu dia TDP-nya 65 watt. Habis itu kalau di overclock bisa 4,4 GHz. Tapi karena gue juga di sini budgetnya di limit, kalau gue mau overclock pun paling gue mikir-mikir juga gitu. Karena motherboard yang gue pakai juga nggak gitu bagus, dan power supply yang gue pakai juga masih dibilang standar enggak, dibilang jelek juga enggak, masih tengah-tengah. Oke. Jadi di sini untuk prosesornya gue ambil AMD Ryzen dengan harga 3 juta lah ya. Ini udah laku 51 kali. Ini baru prosesornya doang. Dan di racikan PC ini nggak pakai VGA eksternal gitu ya. Untuk link pembelian gue taruh di deskripsi. Dan dia memakai Vega 7 untuk AMD Ryzen ya, 5600G. Dia di angka 2596. Jadi kalau gue buat main game, gue masih yakin masih tembus banget lah ini untuk main game Mobile Legends, Valorant tanpa memakai VGA eksternal. Menurut gue nggak perlu lah. Dan gue masih akan coba overclock, tapi tweakingnya nggak bakal gitu gede lah, paling cuma sedikit-sedikit doang gitu ya. Untuk harddisknya gue ambil dari 500 GB ya. Ini ukurannya 500 GB dari Western Digital 160.000. Jadi dia udah SATA 3 juga. Jadi kenapa gue ambil yang 500 GB? Sebenarnya gue mau ambil yang 1 tera, tapi gue mengingat budgetnya di limit 5 jutaan, jadi gue ambil yang 500 GB aja. Karena gue masih palingan nggak buat untuk main game sih, kebanyakan buat editing semua sih. Kebanyakan karena gue udah nggak main game gitu ya, jarang banget main game. Paling kalau main game di HP ya, Mobile Legends sih, sesimpel itu ya. Habis itu wajib pakai SSD ya, jadi gue prefer setiap PC kalau gue rakit itu harus pakai SSD sih, karena perbedaannya akan kerasa banget tanpa pakai SSD dan pakai SSD gitu ya. Jadi buat kalian kalau range budgetnya sekitaran 3 jutaan atau mungkin 2 jutaan pakai SSD masih masuk kok, masih oke lah ya, nggak bakal sampai neken budget banget, enggak lah. Ini gue ambil dari SSD IOTA ya, jadi ya masih dibilang ya bagus lah. Oke. Habis itu untuk casingnya gue ambil dari PC Gaming Case Varo gitu ya. Sebenarnya gue di budget 5 jutaan pun gue masih bisa pakai casing yang standar pun nggak apa-apa sih. Tapi menurut gue kayaknya mesti ada sedikit estetiknya sedikit tadi untuk budget 5 jutaan menurut gue. Jadi gue ambil casing ini. Kalau misalkan kalian juga mau donate budget 5 jutaan gitu ya, cuma-cuma bener-bener gitu ya, ini gue bakal terima kasih banget sih gitu ya. Bakal gue rakit bikin konten, itu PC bakal gue pakai dengan baik dan bener sih. Cuma tinggal monitornya sama keyboard mouse mah gampang. Monitornya sih paling sih.
Untuk power supply-nya gue ambil dari Varo S-Max 500 watt RGB 80 plus standar. 80 plus itu maksudnya 80 plus pure ya, itu di bawah bronze lagi. Ada 80 plus yang standar kayak gini, ada bronze, silver, gold, platinum, titanium gitu. Yang paling tinggi itu titanium sih, pasti paling mahal lah. Untuk titanium pun itu spesifikasinya pasti gila banget. Itu makan kinerjanya pasti gila sih, pasti gede lah itu makan daya wattnya ya. Dia udah terjual 373 kali juga. Kenapa ambil yang ini? Kenapa ngambil yang lain? Karena balik lagi, gue di limit budgetnya untuk 5 jutaan gitu ya. Jadi gue ambil yang ini. Untuk ramen gue ambil DDR4, dia jalan di 2666 MHz. DDR4 ya, 8 GB. 8 GB DDR4, 8 GB di sini. Diskon ya, 425.000. Buat kalian kalau misalkan mau ikutin racikan PC ini silakan, link semua akan gue taruh deskripsi gitu ya. Tinggal kalian rakit PC sendiri tuh di video di YouTube banyak, tinggal kalian ikutin aja step by step. Hati-hati juga kalau masang kabel, baca dulu di book motherboardnya juga ada. Yang penting sih detail, teliti. Sebenarnya sih masang rakit PC itu agak-agak dibilang susah nggak juga, dibilang gampang nggak juga. Tergantung dari, biasanya tuh semakin mahal PC semakin susah juga sih, karena ada yang namanya water cooler, ada yang namanya banyak macam lah pokoknya ya. Oke, jadi sini 425.000 gua ambil yang dual channel 2x8 GB. Karena di sini tidak memakai VGA eksternal, akan kerasa banget bedanya single channel dan dual channel. Dari segi bandwidth-nya juga akan kerasa perbedaannya ya. Otomatis yang dual channel bandwidth-nya akan jauh lebih gede, otomatis lebih kencang juga. Dan untuk segi FPS game-nya dual channel versus single channel tuh akan terasa perbedaannya, gue berani jamin, oke? Dan untuk motherboardnya, gue ambil yang ASRock B450M HDV. Kenapa nggak yang A520? Karena untuk motherboard, untuk prosesor AMD Ryzen 5 5600G itu, gue nggak mau ambil yang bawah banget, enggak lah. Menurut gue tengah-tengah B450 udah paling cocok lah untuk bisa memaksimalkan kinerja dari prosesor tersebut gitu ya. Karena mungkin gue akan coba overclocking juga, atau mungkin gue akan coba bereksperimen dengan komputer gue supaya bisa lebih better dan lebih enak lah, lebih mulus gitu ya. Sesimpel itu sebenarnya guys. Kalau untuk penjelasan secara lebih detailnya gue agak-agak bingung, cuma gue kurang lebih seperti itu. Gue akan overclock dan gue akan coba memaksimalkan kinerja dari prosesor gue. Kenapa gue nggak ambil yang A520? Karena kalau A520 tuh gue nggak bisa maksimalin beberapa kinerja dari prosesornya sih. Banyak yang nggak Newport gitu ya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Untuk ASRock B450M HDV pun menurut gue ini udah oke lah, masih di atas A520 juga. DDR4 dia support sampai 3200 plus overclock. Itu sih ya standar lah ya menurut gue. Dia cuma ada 2 DIMM RAM doang di sini sih. Oke, jadi cuma mentok di 2 keping RAM doang ya. Oke, jadi menurut gue sampai situ lah. Dan untuk total harganya di angka, gue udah total semua 5,8 lah, 5,7. Ini belum termasuk ongkir, paling gue siapin 6 juta. Jadi buat kalian yang pengen punya PC di budget 5 jutaan, mungkin kalian bisa ikutin racikan PC ini gitu ya. Ini yang gue pengen juga sih, kalau misalkan gue punya duit 5 jutaan tapi gue pengen rakit PC, kurang lebih racikannya seperti apa gitu ya. Kurang lebih seperti ini gitu ya. So, buat kalian yang penasaran sama performanya, langsung aja ke video ini.
Oke guys, so gimana tentang performa gamenya, performa dari prosesornya? Apakah kalian merasa oke lah ini komputer masih oke banget lah? Ini 5 jutaan, gue udah dapet 6 core 12 thread, udah pakai AMD Ryzen 5 5600G, 6 core 12 thread gitu ya. Habis itu skornya juga gila banget sampai hampir 20.000. Ini termasuk tinggi sebenarnya, jujur aja. Oke, dan ini masih keluaran tahun 2021. Jadi menurut gue sangat worth it untuk dibeli sih. Ya udahlah ya, so gue rasa video sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat semuanya. Oke, see you next video. Bye bye, thank you.